Oke, we are live. Oke, selamat malam. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Brother Francino Tirta. Selamat pagi Bung Alven. Oh, selamat pagi tadi salah. Jadi kalau di Jepang itu kalau kita sesama teman sekerja, teman seperguruan, kita tidak bisa menyebut selamat malam. Jadi selamat pagi gitu. Ya. Oke, teman-teman, langsung kita mulai bersama saya dengan brother saya Francino Tirta. Oke, hari ini teman-teman bisa join langsung di link YouTube-nya Francino Tirta. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Linknya lewat bisa StreamYard langsung. Ya. Kita bisa tanya jawab lewat StreamYard. Kayaknya banyak yang nggak tahu tuh soal StreamYard. Ya, nanti pokoknya di StreamYard itu muka teman-teman juga akan tampil di sini. Jadi klik di StreamYard-nya, bukan melakukan pertanyaan di ini, langsung di StreamYard-nya. Oke, bahagia ini kita udah seminggu ya berarti ya, Sino Tirta? Ya, minggu lalu. Aduh, setiap hari Minggu kita. Ini dari teman kita, sahabat kita, Medi Siregar, teman-teman. Ini ada teman kita Medi Siregar join juga. Bung Medi. Terusnya Berlian Mahendra. Oke, saya sapa. Berli, apa kabar Berli? Latihan lagi Berli, siap. Oke, Underbreak, good vibes. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Kita akan berbicara tentang mixed martial art dan bela diri dengan ahlinya. Ini pokoknya kalau saya bilang ini Einstein-nya mixed martial art nih, Francino Tirta. Jadi kita akan buka. Oke, kita akan buka. Pertama kali kita akan bilang tujuan kolaborasi saya, Alven Elias, dengan Francino Tirta. Mungkin dari Profesor Prof. Francino Tirta bisa menyebutkan kenapa sih kita buat konten seperti ini? Silakan. Ya, kita ingin, kalau saya ingin berbagi mengenai pandangan saya, ilmu-ilmu saya, mungkin juga sejarah, latar belakang, segala sesuatu mengenai bela diri. Apa itu benefitnya, sejarahnya. Jadi biar kita tahu bela diri itu seperti apa, benefitnya seperti apa, terutama bela diri MMA. Oke, terima kasih Francino. Oke, kalau dari saya, kenapa saya membuat konten ini dengan Francino Tirta, karena jujur saya ingin memberikan konten yang baik dan yang mendidik buat orang-orang Indonesia. Karena saya lihat orang-orang Indonesia sekarang banyak tertarik dengan bela diri, mixed martial art. Nah, kebetulan saya punya sahabat yang kalau bisa dibilang kalau Einstein-nya bela diri di Indonesia, Francino Tirta. Jadi kamu mau tanya apa aja, tanya dia. Oke, terus ya ada lagi. Kenapa saya ingin memberikan konten ini? Karena jujur karena ini untuk diri saya sendiri. Ini sebagai warisan saya nanti kalau misalkan saya sudah tua, anak saya bisa ngelihat. Jadi bisa lihat, oh papa saya dulu pernah bicara dengan sahabatnya Francino Tirta ya. Jadi itu. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke topik kedua. Topik kedua bisa teman-teman baca. Temanya itu bela diri, mixed martial art, dan pembentukan mental karakter manusia. Oke, untuk jelasnya, kenapa sih kok bela diri itu penting buat pendidikan mental dan karakter manusia? Kita bisa langsung masuk ke Francino Tirta. Silakan. Kenapa penting? Ya gini, kalau menurut saya kita sebagai manusia kita diberikan bekal oleh orang tua kita, yaitu ilmu. Ilmu yang biasa diajarkan oleh orang tua kita itu biasanya adalah ilmu untuk bisa hidup dengan baik di masyarakat. Yang pertama adalah ilmu membaca, kedua adalah ilmu menghitung. Ini semua bisa diterapkan di sekolah-sekolah, karena di sekolah disitulah kita belajar awal waktu kita masih kecil, kita diajarkan cara membaca, cara menghitung, dan kita diberikan ilmu-ilmu akademis supaya nanti kita di masyarakat bisa menjadi manusia yang berguna gitu ya. Namun banyak orang yang melupakan bahwa ada satu ilmu dasar untuk seorang manusia yang sangat penting, yaitu ilmu membela diri. Ini ilmu yang
orang anggap nggak penting lagi. Mungkin karena mereka merasa dunia ini sekarang zaman kita sudah damai, ngapain lagi belajar bela diri. Ya, mungkin di situ memang ada benarnya. Di situ memang ada benarnya. Kita udah damai, kita udah nggak zaman perang. Tapi dengan melalui bela diri, kita bisa memberikan bekal buat si anak supaya dia bisa membela diri. Kalau dia bisa membela dirinya sendiri, dia akan merasa menjadi orang yang berani. Dia akan menjadi mempunyai mental yang percaya diri. Beberapa kali saya ketemu anak-anak kecil ya, ada teman anak saya teman saya punya anak gitu. Mereka itu pintar secara akademis, tapi orangnya tidak percaya diri. Bicara dengan orang lain tidak mau bicara. Bicara dengan teman papanya, teman orang tuanya tidak mau bicara. Disuruh ngomong nggak mau. Dia cuma mau ngomong sama papa mamanya. Jadi orang ini pintar secara akademis, tapi secara PD, secara keberanian dia nggak berani. Dia disuruh keluar rumah sendiri nggak berani. Dia kemana-mana harus sama orang tuanya. Dan ini orang udah 10 tahun, 12 tahun. Jadi di sini saya melihat pentingnya bela diri adalah selain anak ini mempunyai percaya diri, dia kepercayaan dirinya tidak palsu. Kenapa orang bisa percaya diri? Karena dia yakin bahwa saya bisa melindungi diri saya sendiri. Saya teringat waktu saya masih kecil ya, masih SD, SMP gitu. Saya sering dibully di sekolah. Saya sering dibully di sekolah, dipalak lah, dimintain duit lah. Sering dibully. Sehingga saya takut. Mau ke sekolah tuh saya takut. Mau cerita ke orang tua juga susah. Karena emang ya saya nggak tahu kalau zaman sekarang ya, tapi kalau ada teman yang ganggu, kita nggak selalu bilang, saya diganggu, terus orang tua datang ke sekolah, kan nggak selalu begitu. Kadang kita sekolah, ya kita sendiri, orang tua nggak bisa menemani kita terus. Saya takut. Setiap hari saya ke sekolah tuh saya selalu ketakutan. Saya takut dipalak, saya takut dibully. Sampai akhirnya suatu saat saya diajak latihan taekwondo oleh teman saya. Itu kapan dong? Itu kapan? Itu waktu SMP. Oh, SMP. Waktu SMP. Diajak latihan taekwondo. Dari situ mulai latihan. Nah, di taekwondo ini, kita di latihan ini ada yang namanya sparring, latihan teknik, ya latihan fisik juga. Sampai suatu saat, saya mengikuti ujian kenaikan sabuk. Jadi ujian kenaikan sabuk itu kalau di taekwondo itu, kita beberapa perguruan di Jakarta berkumpul. Nah, kita latihan di situ. Bukan latihan, kita ujian di situ. Nah, ujian terakhirnya adalah kita sparring dengan dojo lain. Doyang. Sorry. Kalau taekwondo itu disebutnya doyang. Sparring dengan doyang lain. Sparring dengan doyang lain. Nah, di situ saya melihat, wah orang ini kelihatannya serem ya mukanya gitu ya. Badannya juga kelihatannya lebih besar ya. Saya teringat, lawan saya pada saat ujian, itu adalah, saya teringat akan orang yang membuli saya. Orang yang membuli saya seperti ini. Orang yang membuli ini, yang memalak-malak saya, badannya seperti ini. Saya takut. Tapi di situ ya karena ada sabem juga. Ayo Francino, kamu, ayo tes ujian, sparring saya sama orang itu. Begitu saya sparring, saya menang. Saya bisa tendang dia terjatuh. Saya menang. Saya tidak percaya. Wah, ternyata bela diri yang saya latih selama ini bisa untuk mengalahkan orang ini. Dari situlah timbul kepercayaan diri saya. Saya tidak membenci orang itu, karena saya tahu ya dia juga latihan dengan sama seperti saya. Tapi dari situ saya merasa, saya bisa membela diri saya bisa mengalahkan orang ini. Walaupun dia mukanya serem, tampangnya badannya besar, saya bisa mengalahkan. Dari situ saya jadi lebih percaya diri. Saya berani ke sekolah. Pada saat saya dibully, saya berani melawan balik. Jadi bela diri membentuk karakter saya dari yang tadinya dibully-bully terus jadi percaya diri karena saya yakin saya bisa membela diri. Iya, oke. Jadi karena alasannya karena sering dibully ya. Apa dulu mungkin mukamu belum seseram seperti ini mungkin ya Francino ya? Masa dari sekarang juga nggak serem kok. Sekarang masih banyak yang bilang Francino Cipta tuh kelihatannya kayak K-pop, kayak K-pop katanya. Nggak, kamu itu kalau dilihat kayak mafia Italia tau nggak itu? Parah itu. Gitu ya. Oke. Iya, karena kalau saya lihat Francino dulu sama yang sekarang tuh berbeda. Kalau saya lihat dari foto-foto dulu tuh ya masih ya lihatnya gimana ya, masih kayak anak-anak biasa lah. Kalau sekarang kalau dia lihat kayak gini udah apalagi ada brewok kayak belum tahu itu udah ngeliatnya udah serem. Oke, terima kasih. Itu alasannya ya pentingnya bela diri. Jadi untuk
benar. Saya sharing juga untuk di Jepang bela diri itu saya lihat sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi keharusan untuk orang tua ya kebanyakan ya. Olahraga pokoknya itu udah keharusan. Nah, kenapa orang tua itu mengirimkan anaknya belajar bela diri? Pertama kali untuk disiplin. Karena gini, saya pernah ya Francino ya tanya sama waktu sebelum anak saya ikutkan bela diri, saya tanya-tanya tuh. Kenapa saya ikut bela diri? Karena ya anaknya itu biar bisa diem gitu loh. Karena anak kecil ya umur 4 tahun 5 tahun tuh duduk tuh nggak bisa diem. Jadi selalu kemana, tapi setelah ikut bela diri bisa diem sendiri, duduk rapi gitu. Nah itu dia bilang ya itu bilang oh ternyata cuman karena ingin disiplin saja gitu loh. Oke, kita masuk ke tema kedua. Pertanyaan kedua lagi nih, Francino. Kamu bannernya kamu siapkan. Bagaimana minat bela diri di Indonesia? Minat bela diri di Indonesia. Iya. Khususnya MMA. Coba. Ya. Ya, dengan adanya One Pride pastinya di mana masyarakat disuguhkan, ada ternyata ya olahraga bela diri yang seperti ini. Di mana biasanya kalau orang-orang taunya ya kalau tinju ya pukul-pukulan, judo ya banting-bantingan, jiu-jitsu ya kunci-kuncian. Tapi ini ada satu bela diri yang semuanya serba bisa. Jadi di sini kita fans MMA di Indonesia tambah banyak. Namun banyak orang tuh masih ini ya, masih suka salah kaprah mengenai MMA. Banyak orang yang latihan Muay Thai ya, latihan Muay Thai, latihan karate, latihan segala macam, mereka latihan. Tapi begitu mereka melihat MMA, bayangan mereka adalah, mereka akan latihan seperti yang ada di TV. Maksudnya seperti pertandingan yang ada di TV. Padahal latihan MMA dengan bertanding MMA itu berbeda banget. Okay. Kalau pertandingan ya itu udah hasil akhirnya ya, orang yang latihan mukul, latihan nendang, latihan banting, latihan kunci, latihan fisik, mereka bertanding, saling mencoba mengalahkan. Nah, tapi mereka itu udah punya bayangan, latihan MMA itu serem. Latihan MMA itu pasti kita gebuk-gebukan, pasti kita banting-bantingan sampai hancur, sampai babak belur. Mereka udah punya konsep seperti itu. Padahal enggak gitu. Enggak gitu. Banyak orang yang latihan MMA itu sekedar untuk mengerti teknik MMA. Mereka juga ingin mengubah tubuhnya secara maksimal menjadi senjata. Mereka ingin bukan cuma bisa mukul, mereka juga ingin bisa menendang, bisa membanting, bisa mengunci. Tanpa perlu bertanding. Justru 90% dari murid saya itu nggak bertanding. Mereka hanya ingin berlatih supaya mereka bisa MMA, bisa kuat, mengubah tubuh menjadi senjata, menjadi sehat, menjadi kuat, dan menjadi percaya diri. Tapi ya itu 90% dari murid saya ini sebenarnya mungkin masih sedikit ya dibandingkan dengan masyarakat yang lebih banyak lagi gitu. Banyak orang menilai MMA ini terlalu keras. Padahal enggak sih. Dicoba dulu. Kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Nah, kalau saya lihat, sejak tahun 2016, kita lihat di tahun 2016 lah, dojo MMA itu di Indonesia itu masih bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali. Karena memang orang lebih banyak latihan ya, karate, taekwondo, judo, segala macam gitu ya. Muay Thai mulai berkembang pada saat itu, karena dianggap Muay Thai olahraga yang bisa bikin kurus gitu ya. Tapi MMA nggak ada. MMA nggak ada, karena memang ya nggak ada panggung MMA pada saat itu. Namun dengan kita mengadakan One Pride, sekarang kita punya ratusan dojo MMA di seluruh Indonesia. Terakhir yang bekerja sama dengan kita, One Pride, itu ada 300-an dojo MMA. Jadi saya rasa ini olahraga bela diri MMA di Indonesia khususnya mulai berkembang. Namun masyarakat masih menganggap MMA terlalu keras, padahal belum tentu. Oke, terima kasih Mas Cipta. Oke, pertanyaan ketiga bisa diganti lagi mungkin bannernya. Untuk pemula, ini kan banyak nih teman-teman yang mungkin yang belum pernah ikut bela diri. Kira-kira ada nggak yang Francino Tirta rekomendasikan? Misalkan ya, harus ikut kayak gini nih, ikut karate, ikut taekwondo, ikut jiu-jitsu, atau apa? Coba Francino jelaskan, rekomendasikan apa itu, olahraga seperti apa? Jadi mungkin gini ya, banyak orang-orang tuh yang entah dia sudah latihan satu bela diri, atau mungkin dia belum pernah latihan bela diri sama sekali. Mereka ingin belajar MMA, tapi mereka bingung, apa dulu yang harus dilatih ya?
Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus mengerti MMA itu adalah seni bela diri yang mengubah tubuh menjadi senjata, yaitu tangan untuk memukul, kaki untuk menendang, bisa juga untuk membanting dan mengunci. Jadi ada 4 unsur di dalam MMA: pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Nah, tapi memang sayangnya nggak semua perguruan atau nggak semua gym itu punya fasilitas itu ya. Artinya di situ ada kelas memukul, kelas menendang, kelas membanting, kelas musik, dan juga the whole package MMA-nya belum semua nggak ada gitu. Kalau saya rekomendasi segala macam bela diri yang mempunyai unsur itu, unsur pukulan, unsur tendangan, unsur bantingan, unsur kuncian, itu bagus. Berlatihlah bela diri itu. Tapi ada tapinya. Iya. Latihan tinju bagus untuk mencoba mulai MMA. Latihan judo bagus untuk mencoba MMA. Latihan gulat bagus. Latihan karate, latihan taekwondo, latihan muay thai, latihan MMA langsung juga bisa. Jadi sebenarnya selama olahraga itu mengandung unsur-unsur itu bagus. Itu bagus. Tapi ada tapinya. Banyak bela diri yang menurut saya hanya teori. Karena pada saat kita belajar bela diri, kita pasti diajarin dulu teorinya. Oke, teorinya begini, teorinya begini. Iya, benar. Tapi ya semua teori, baik itu di ilmu pengetahuan maupun di ilmu bela diri, itu harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Kalau enggak ya akhirnya jadi teori aja. Nah, kalau teori nggak dipraktekkan, akhirnya teorinya semakin tinggi, semakin mengawang-awang gitu, ada di langit akhirnya teorinya, karena nggak pernah dipraktekkan. Dia nggak tahu bahwa teorinya ini salah. Nah, dia harus bela diri yang teori dan prakteknya harus sejalan. Oke, Prasino, saya pengen tanya, misalkan kita harus memilih, kita akan bingung. Kita lebih baik mengawal dari bela diri stand up fighting atau dari ground. Itu bagaimana kalau menurut kamu? Misalkan untuk anak SD lah, anak SD kelas 1. Lebih bagus mana? Ajar dia tendang memukul atau langsung di bawah? Kalau saya gini, banyak orang yang bilang latihan gulat itu lebih susah dibandingkan latihan memukul. Tapi ada juga yang bilang latihan memukul itu lebih susah dibandingkan latihan gulat. Jadi saya di sini lebih ke arah tengah ya, tengah-tengah. Artinya nggak ada preference. Ini lebih baik, bahwa memukul lebih baik, menendang lebih baik, membanting lebih baik, jiu-jitsu lebih baik. Enggak. Saya rasa cari tempat latihan yang nyaman untuk semua orang. Misalnya rumahnya di satu lokasi, dia mau latihan tinju 5 menit dari rumahnya, latihan gulat 2 jam, ya mendingan latihan tinju aja. Kalau nggak dia buang waktu 2 jam. Jadi sebaliknya juga bisa. Namun memang setiap bela diri itu punya tantangan masing-masing. Misalnya latihan mukul itu pergerakan tangan harus bagus. Latihan gulat, pergerakan pinggang harus bagus. Latihan jiu-jitsu, dia harus pemahaman teknik harus bagus. Jadi semua itu punya nilai lebih dan kekurangan masing-masing. Lebih baik kalau kita ngomong ideal, kita expose anak ini ke semua olahraga itu. Coba dia latihan tinju, coba dia latihan muay thai, coba dari situ akan kelihatan anak ini sukanya apa. Karena nggak semua orang yang suka tinju suka gulat, dan nggak juga orang gulat suka ini. Tapi kalau dia adalah penggemar MMA, pasti dia suka semua. Oke. Masukan yang bagus ya, masukan. Gini ya, Pak Sino, saya punya anak juga ya, sekarang umur 9 tahun. Dia sudah belajar bela diri sekitar 2 tahunan. Pertama kali, kenapa saya masukkan ke stand up fighting? Karena saya berpikir memukul dan menendang itu adalah basic ya. Basicnya mungkin ya biasalah, kalau kita fight pasti kan kita pukul nendang. Bener nggak pemikiran saya itu? Nggak salah. Karena memang orang itu bisa dibilang 90% taunya, kalau kita ngomong berkelahi gitu ya, bertarung gitu ya, taunya ya mukul nendang. 90% orang akan bilang berkelahi itu ya mukul nendang. Tenang ya. Mukul tendang. Jadi nggak salah. Tapi sebenarnya bertarung itu ada juga bantingan, ada juga kuncian, ada juga. Jadi kalau latihan striking dulu nggak salah. Tapi kalau menurut saya idealnya latihan semua langsung.
Latihan semua Latihan langsung. semua, ya, ya. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang orang tuh suka menjadikan bela diri itu jadi seperti agama. Artinya begini, misalnya satu anak udah diajarkan bela diri striking. Dia mungkin udah 10 tahun latihan striking. Misalnya Sky dari umur 9 sampai umur 19 latihan striking. Strikingnya udah bagus. Udah bagus banget. Tapi begitu dia umur 19 tahun, terus tiba-tiba Bro Alvin bilang, ayo kita latihan gulat. Dia bilang, nggak mau papa. Itu beda dengan aliran saya. Itu saya tidak mau. Padahal itu kan ilmu yang dia kurang. Sebagai manusia, dia punya striking yang bagus. Tapi dia nggak punya bantingan yang bagus. Jadi jangan jadikan bela diri ini agama. Bela diri itu adalah ilmu. Jadi misalnya kita sekolah, kita belajar bahasa Inggris. Oke, belajar bahasa Inggris udah jago, disuruh latihan belajar matematika, dia nggak mau. Saya maunya belajar Inggris, loh nggak bisa. Ini kan ilmu yang harus kamu pelajarin juga untuk melengkapi hidup kamu. Kamu harus belajar bahasa Inggris, matematika, nanti sejarah, kamu harus belajar semua. Iya, oke. Jadi nggak perlu fanatik dengan suatu cabang olahraga, tidak perlu ya. Jangan, itu ilmu kita kok. Kita mengubah tubuh kita jadi senjata. Jangan fanatik dengan tubuh kita. Benar. Wah, ini masukan yang bagus ini. Mungkin teman-teman kalau ada yang bisa mau bertanya langsung ya. Iya, ternyata pemikirannya bagus juga ya. Oke. Ini akan anak saya harus saya ajak juga ini ke sering-sering ke jiu-jitsu nih. Ya, karena pemikirannya begini Francino kan, kalau anak itu kan pertama kali dia melihat film ya, jarang sekali kan yang ada di bawah itu, jarang ya. Pasti kan kalau jago-jagoan yang ngeliat kita superhero pukul tendang kan, ya kan, tidak ada yang pakai kunci-kuncian. Nah mungkin ya pertama kali saya pikir, saya waktu itu kasih pilihan, Sky kamu mau belajar apa? Belajar karate, tapi dia bilang ya dia sukanya yang pukul tendang. Ya pertama kali saya kasih pukul tendang. Tapi setelah saya kasih lihat ya kayak video MMA, dia tertarik juga itu, kayak kadang-kadang dia ayo papa kita gulet-guletan. Nah, jadi ya mungkin nanti saya akan ajak dia juga untuk latihan di bawah itu. Oke, Francisco, kira-kira kalau ada kan cabang olahraga yang misalkan yang kira-kira mengajarkan sesuatu yang aneh-aneh itu, maksudnya ya seperti untuk bisa memakai pisau, itu gimana ya? Bisa cerita nggak? Berbahaya apa nggak? Kamu pernah cerita katanya ini sangat berbahaya. Overconfidence. Begini, dalam kita belajar bela diri, kita juga di situ kita belajar mengetahui kemampuan diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita nggak bisa lakukan. Pada saat setiap kali manusia itu ingin berkonfrontasi gitu ya. Artinya berkonfrontasi itu entah itu bertarung, entah itu debat atau saling adu bacot, itu pasti kita berkonfrontasi ya. Pasti kita menilai. Saya bisa menang apa enggak lawan orang ini. Ada yang disebut fight or flight response. Jadi kita lawan atau kita kabur. Itu respon kita. Pada saat kita, misalnya kayak Bro Alvin di jalan, ada yang ganggu. Pasti kan Bro Alvin menilai, ini kalau orang ini saya lawan, saya menang atau enggak. Kalau saya menang, akan saya lawan. Kalau saya kira-kira nggak menang, saya mendingan kabur. Ya kan, misalnya Bro Alvin diganggu sama orang yang lebih kecil dari Bro Alvin, pasti udah lawan aja. Tapi kalau yang ngeganggu segede Aderai, pasti udah kabur aja kita, ya kan? Jadi kita di situ kita mempunyai kemampuan. Kita harus tahu dulu kemampuan diri kita seperti apa dan kemampuan lawan seperti apa. Kita menilai, dan penilaian kita harus objektif. Jangan kita overconfident. Jangan badannya kecil ketemu yang gede ngerasa wah saya pasti menang. Ya itu tanpa ada ilmu lagi. Itu namanya false confident. Itu namanya false confident. Nah, ada beberapa bela diri, bukan beberapa lah, mungkin ada juga banyak juga bela diri lain yang seperti itu, yang mengajarkan false confident ke murid-muridnya. False confident itu gimana? Artinya dia memberikan percaya diri yang palsu. Percaya diri palsu, misalnya gini, di bela diri ini dia diajarkan bahwa kamu bisa mengalahkan singa. Tapi dia nggak pernah sekalipun sparring sama singa. Tapi dalam hatinya muridnya ini, dia bisa, saya bisa menang lawan singa. Ketemu singa di jalan, dilawan. Apa yang terjadi? Ya bisa meninggal. Bisa meninggal orang ini karena dia punya false confidence. Dan ini pernah kejadian di dunia nyata, Bro Alvin. Beberapa tahun lalu di Jakarta,
ada seorang siswa ya, siswa mungkin dia sekitar umur 15-16 tahun, masih ABG. Dia lagi jalan turun dari taksi sambil main BlackBerry pada saat itu, dia main handphone. Pada saat itu dia ditodong dengan pisau. Dia ditodong. Nah, anak ini dia tuh ada belajar bela diri. Yang mungkin di dalam bela dirinya ini dia diajarkan cara menghadapi pisau. Akhirnya dia dengan percaya dirinya dilawanlah penodong itu. Karena dilawan penodong itu jadinya juga memberikan perlawanan sehingga anak itu ditusuk, akhirnya meninggal dunia. Nah ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan karena ya udah jelas ini anak masih ABG dan yang nodong ini menggunakan pisau. Lebih baik ngalah aja gitu, ambil aja handphonenya, ngalah aja. Kalau bisa kabur. Karena dia harus bisa menilai, oh saya ditodong dengan pisau, udah nempel di leher lagi nih pisau. Apa yang saya harus lakukan? Saya lawan atau saya kasih aja handphone? Nah, idealnya orang yang berlatih bela diri dia harus bisa menilai, oh saya bisa lawan atau enggak. Pada saat itu dia memutuskan untuk melawan, mungkin karena dia diajarkan, oh ditempel pisau di leher, gampang. Ya akhirnya nggak tahu gimana caranya gitu. Tapi yang terjadi adalah anak itu melawan sehingga dia ditusuk dan dia meninggal dunia. Dan ini kejadian sudah beberapa kali kejadian ya seperti ini. Ada yang dirampok, dia mencoba melawan sehingga dia malah dibacok oleh yang perampok sehingga dia meninggal juga. Ya disinilah penting sekali bagi seseorang untuk belajar bela diri karena dia di situ bisa menilai kemampuan dirinya. Dari situ dia bisa memutuskan mau melawan atau kabur. Itu yang berarti ini peran orang tua juga sangat penting ya untuk memberikan milih dojo atau bela diri yang mana untuk tepat untuk anaknya. Karena yang pertama kali kita harus bisa tahu gurunya seperti apa gitu loh. Karena setahu saya dulu saya juga belajar bela diri di Yogyakarta dan saya diajarkan begini dengan guru saya. Jadi saya belajar Popatria ya, Wushu Popatria itu Mas Chris kita sering sharing bahwa sebenarnya setelah kita belajar bela diri kita lebih baik menghindar gitu, lebih baik kita menghindar. Dan jujur saya juga kasih tahu anak saya misalkan lebih baik lari gitu, lebih baik kamu menyelamatkan diri daripada karena berkelahi itu kita nggak ada untungnya juga gitu loh. Betul. Oke, ini ada pertanyaan nih Bro Francino. Saya bacakan ya. Di komen ada tuh Paulsino dari Hanis. Sorry. Ya gimana? Alvin, ini ada beberapa guest yang kayaknya mau ikut nanya nih. Kita yang mana dulu nih? Ya, masuk itu dulu aja. Orang dulu aja. Oke, guest dulu ya. Ya, guest dulu. Ini ada Dedi Yanto. Oke, kita coba Dedi Yanto ya. Ya. Halo, Mas. Halo Pak Dedi. Malam. Aduh, ada videonya lebih keren kalau ada videonya nih, Pak Dedi. Woi, mantap. Lagi di kamar. Gak apa-apa, santai. Sama nih lagi di ruang makan juga ini. Pak Dedi, salam kenal. Saya Alvin Elias. Halo, salam kenal. Ada pertanyaan? Ya. Mungkin langsung bisa ke pertanyaannya, Pak Dedi. Oke, ya terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya sebetulnya pengalaman pribadi saya. Karena kan saya punya anak cuma satu. Anak saya kan perempuan. Kalau saya punya prinsip kan anak perempuan itu harus bisa membela diri. Jadi dari kecil itu saya suka ajarin gitu. Tapi istri saya tidak setuju. Karena paradigmanya itu kalau perempuan diajarkan bela diri nanti jadi tomboy. Jadinya saya sering berbeda pendapat dengan istri. Satu, saya pengen anak saya bisa bela diri, nanti kalau dia dewasa bisa melindungi dirinya, melindungi mamanya, mungkin maminya. Tapi di satu pihak istri saya tidak setuju karena dia khawatir anak saya menjadi anak yang tomboy gitu. Oke, Bro Mas itu gimana pendapatnya? Gimana Prof pendapatnya? Atau kasih tips-tips supaya istri saya bisa mengerti. Mungkin ya kalau saya sih ini agak berat nih ya karena memang ini sedikit di luar dari ekspertis saya. Karena ekspertisnya ini adalah mengajarkan bela diri.
Sedangkan ini adalah kemampuan meyakinkan istri. Saya agak sulit nih. Tapi gini, ya mungkin pastinya setiap orang tua, baik apanya atau mamanya, pasti dia mau anaknya itu bisa menjaga dirinya. Kalau ketakutan anak gadisnya atau ceweknya dari tomboy, saya rasa itu mungkin hanya kata orang kali, atau itu ibaratnya cuma gosip. Enggak, buktinya banyak kok cewek-cewek atau wanita-wanita yang belajar bela diri itu nggak tomboy. Tomboy itu artinya kan gini, pengertian tomboy itu artinya kan macam-macam ya. Apakah artinya fit seperti laki-laki? Kalau artinya fit seperti laki-laki, bagus. Karena jujur saya melihat ya di lingkungan saya gitu di Indonesia, banyak wanita-wanita itu yang secara fisik yaitu beda banget sama laki-laki. Padahal sebenarnya kalau dari kecil cowok sama cewek itu nggak jauh beda. Tapi karena banyak orang tua yang merasa, wah anak cewek jangan banyak aktivitas deh, nggak usah olahraga deh. Akhirnya lama kelamaan seorang wanita ini secara fisik jauh sekali dibandingkan laki-laki. Kita ngambil contoh gampang, misalnya ada got yang mungkin lebarnya cuma 50 cm. Kalau cowok gampang lompat bisa. Banyak wanita nggak bisa, lompat aja nggak bisa 50 cm, dia harus muter keliling jauh. Atau mungkin ada barang yang sedikit tinggi, dia harus lompat ngambil itu barang. Tapi karena dia nggak pernah latihan fisik, dia nggak pernah latihan bela diri, dia nggak bisa lompat. Bahkan untuk melakukan hal-hal yang simpel, itu nggak bisa. Jadi kalau menurut saya, kalau tomboy artinya dia bisa fit seperti laki-laki, bagus. Mungkin berikan pengertian ke istri bahwa menjadi fit itu bagus, menjadi kuat itu bagus, menjadi bisa membela dirinya bagus. Kalau tomboy itu saya rasa nggak pengaruh gitu, nggak pengaruh dengan dia adalah seorang yang fit, dia adalah seorang yang bisa membela dirinya. Saya rasa nggak pengaruh. Kalau tomboy itu mungkin lebih yang ditakutin apa sih, jadi ini ya, jadi seperti cowok gitu ya, apa penampilan fisiknya. Saya rasa nggak. Karena ya kan cowok itu kan ada testosteron, itu kan nggak akan mungkin terjadi terhadap seorang wanita tentunya gitu, harusnya. Jadi mohon maaf kalau jawaban saya kurang ini, karena memang meyakinkan istri itu susah. Oke, Prof. Francino, saya bisa kasih masukan buat Pak Deddy. Ya, Oke. Kalau saya, masukan saya Kak Deddy, kasih contoh bahwa banyak atlet bela diri yang sampai saat ini di Jepang atau dimanapun, walaupun dia aktif di bela diri, tetap terlihat feminim, masih terlihat anggun, masih terlihat kewanitaannya. Kasih lihat contoh-contohnya. Betul, itu. Tepat sekali itu, Bung Aldo. Itu kasih lihat contoh itu saja. Karena di Jepang ya, saya banyak lihat atlet profesional di Jepang yang karate. Kalau kita lihat itu orangnya anggun kali, tapi kalau udah di atas di dojonya, wah keren kali. Jadi kasih lihat aja itu. Malah bagus kalau cewek bisa bela diri itu, malah keren. Saya ngeliatnya, wow, luar biasa. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, jadi? Cukup, thank you. Oke, terima kasih, Kay. Thank you. Oke, langsung ke pertanyaan. Mungkin, kita masuk ke Hani Stefan. Dia nanya di komen. Ada juga di sini nih. Kita add. Oke. Kita add aja. Oke. Halo. Bro Hani. Bisa videonya. Ini Francino kenal juga Bro Hani? Ya. Hani ini adalah murid saya juga ini. Badannya kita lihat kelihatan nggak ya? Waduh, kayaknya dia belum tahu nih kayaknya nih. Hani, Selamat pagi, Brother Hani. Suaranya nggak ada, mungkin di mute. Wes, mantap. Apa kabar Han? Baik kok, apa kabar? Mantap, baik. Salam kenal, Brother Hani. Saya temannya Francino Tirta. Salam kenal juga. Ya, mungkin pertanyaannya bisa langsung dibacakan saja ya, biar semua yang lain juga bisa dengar. Oke. Pertanyaannya, ya, kan sekarang nih lagi rame nih yang dibahas-bahas nih soal orang tenaga dalam bisa ngancur-ngancurin something gitu.
Misalnya dia, ini apa topiknya tentang cara cabang olahraga bela diri apa yang direkomendasikan untuk pemula. Nah, kalau cabang-cabang olahraga bela diri ini yang mengklaim bisa melakukan hal-hal yang super, bagaimana menurut Pak Sino nih? Ya kalau menurut saya gini, saya percaya dengan extraordinary claim require extraordinary proof. Untuk semua orang yang klaim mereka mempunyai kekuatan super, nggak perlu kekuatan super lah, nggak perlu kekuatan super. Extraordinary claim require extraordinary proof. Nah, harus dibuktikan. Saya rasa sekarang kita udah cukup udah cukup knowledgeable, kita udah harus cukup pintar bahwa kalau kita ngomong doang itu harus nggak cukup gitu kan, nggak cukup, harus dibuktikan, harus bisa dibuktikan. Jadi mungkin buat orang-orang yang klaim bisa mempunyai kekuatan super, ada buktinya nggak? Jangan cuma ngomong atau sekedar bercerita aja gitu. Kalau cuma cerita, ya kita bisa cerita apapun itu gitu. Tapi ya harus ada buktinya. Jadi buktinya video tapi diedit gitu. Nah, itu ya. Itu bukan kekuatan super, itu adalah kekuatan otak, pintar mengedit. Kekuatan editing gitu. Oke, tapi saya bisa kasih masukan yang Persino ya tentang dong, yang tenaga dalam. Oke, jadi karena saya hidup di Jepang, saya melihat saya percaya ada tenaga-tenaga dalam seperti itu, tapi untuk diri saya tidak merekomendasikan kepada anak saya. Karena kenapa? Tujuan bela diri ini bukan untuk menghancurkan bagi saya. Tujuan bela diri bagi saya adalah untuk mendidik mental, karakter, dan percaya diri anak saya. Jadi tidak perlu pertanyaannya anak saya untuk memecahkan seperti memecahkan duren, memecahkan tendang samsak, tendang gas. Itu karena nggak menghasilkan sesuatu kebanggaan bagi saya. Jadi malah kalau dia mendapat seperti kayak Bro Francino mendapat sebagai champion, bisa membanggakan negara merah putih, itu malah kebanggaan saya. Kalau untuk mecah-mecahkan gitu bagi saya itu tidak ada gunanya ya. Sesuatu yang hal yang bodoh saya bilang gitu. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi mungkin Brother Hani. Terus bagaimana menurut Kosino tentang oknum-oknum yang melakukan pembodohan publik yang seperti itu tuh, yang kayak sedang ramai dibicarakan nih, ada pesan dan begini ya, jujur aja, belum pernah nonton video-videonya, pernah nonton sekilas aja, jadi nggak bisa ngasih komen gitu loh, karena kan kalau kita mau memberikan suatu penilaian kita harus melihat secara utuh gitu. Kalau cuma sekilas ya salah nanti penilaiannya. Jadi agak sulit untuk saya memberikan penilaian atau memberikan komen. Tapi kalau saya sih gini, di YouTube itu kan udah ada ribuan video, bahkan jutaan kali video, ngajarin sesuatu dari yang A sampai Z, mungkin dari yang baik sampai yang nggak baik, dari yang benar sampai yang nggak benar itu ada. Ya, saya rasa di sini diperlukan ya, tergantung viewersnya, harus bisa pintar-pintar memilih gitu. Kira-kira ini benar apa enggak, ini baik atau enggak, ada manfaat atau enggak. Jadi viewersnya ini juga harus bisa menyaring, karena yang ada di YouTube itu nggak semuanya baik dan nggak semuanya buruk dan nggak semuanya benar gitu. Jadi harus pintar-pintar viewersnya aja. Tapi kalau saya dibilang apakah ini salah, saya nggak tahu karena saya nggak nonton videonya secara full gitu. Jadi nggak tahu sih. Nggak ngikutin ya. Nggak ngikutin. Karena nggak berminat mungkin ya, nggak berminat dan nggak bermutu ya. Nggak bermutu. Ya, tapi kalau saya nggak bilang nggak bermutu, saya nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, Brother Hani? Udah, itu aja. Udah ya. Oke, terima kasih. Thank you, Bro Han. See you soon. Ada lagi di sini kita nih, ada siapa ya? Ada Medi mau kita Medi? Oke, Medi masuk. Oke, Medi. Aduh, kangen dengan Brother Medi. Teman-teman, Brother Medi ini dia punya YouTube makanan. Ntar dia suruh kasih tahu aja lah. Ntar.
Nggak keluar nih, Brother Medi. Brother Medi. Mungkin terputus. Halo, Medi. Ada satu lagi. Oke, dimasukkan dulu. Kalau Bro Medi nggak ada. Dikeluarkan dulu. Oke, kita lihat satu lagi, ada Bro Lafran. Tunggu bentar. Oh, nggak bisa juga ini. Kayaknya udah nggak ada lagi nih. Oke. Sorry, kepencet. Oke. Nggak ada lagi kayaknya, nggak ada lagi. Oke, jadi kita langsung masuk tema yang selanjutnya aja, Oke, jadi tadi udah ada dua pertanyaan, bagus sekali. Kita masih di tema yang sama, bela diri, MMA, dan pembentukan mental para pengurusnya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, Francino bisa saya pengen cerita, tapi suaranya agak ini ya. Suara ada aman. Oke, suara bisa ya. Aman. Oke. Saya ingin cerita sedikit tentang bela diri yang di Jepang, yang saya lihat ya. Di apa namanya di perguruannya anak saya di sini. Di sini saya ingin cerita tentang kedisiplinan. Jadi tiap latihan itu jam 7, mulai jam 7 malam. Tapi diharuskan semua murid itu datang jam 6.45. Jadi 15 menit sebelum. Kenapa? Itu karena diwajibkan setiap murid itu melakukan bersih-bersih dulu. Nah, bisa nggak kira-kira di Indonesia dilakukan seperti ini? Pertama mungkin kita harus mengetahui dulu bahwa memang di Jepang itu mereka itu punya bukan hanya di dojo bela diri ya. Saya rasa di semua aspek itu di Jepang itu mereka punya disiplin yang sangat tinggi. Mereka juga mereka orangnya sangat disiplin, sangat teratur, tidak mau melanggar peraturan dan mempunyai rasa malu yang sangat tinggi. Itu bukan hanya di dojo bela diri, itu di semua aspek di Jepang seperti itu. Jadi pada saat menerapkan di bela diri itu lebih disiplin lagi karena memang disiplin bela diri memang mengajarkan hal-hal seperti itu. Di Indonesia sayangnya hal-hal seperti itu tuh sangat kurang ya kalau dibandingkan dengan Jepang. Jadi kalau apakah itu bisa diterapkan di Indonesia? Saya rasa mungkin bisa. Mungkin, tapi akan sangat sulit sekali. Bro Alven, akan sangat sulit sekali. Apalagi mungkin banyak mental di Indonesia, misalnya kita ngomong anak-anak gitu ya. Karena kan kalau di Jepang itu dari sekolah, dari kecil, mereka udah disuruh bersih-bersih. Nah, mungkin di Indonesia banyak yang kita udah latihan bayar kok malah disuruh bersih-bersih, malah marah. Jadi hal-hal seperti itu ada beberapa yang mungkin bisa, tapi akan sangat sulit. Ada juga yang nggak bisa. Jadi kalau kayak suruh bersih-bersih, saya rasa tidak akan bisa dilakukan di Indonesia. Bersih-bersih dojo. Tapi ya itu ya saya sih berharapnya bisa ya kayak di Jepang, karena waktu saya juga pernah ke Jepang, saya sangat salut dengan kedisiplinan dan keteraturan dengan mental orang-orang Jepang. Ya mungkin tidak hanya di bersih-bersihnya saja ya, Francino ya. Misalkan yang pernah saya cari dengan kamu, bagaimana ketika masuk ke tempat latihan, mereka dibiasakan menaruh sepatunya
sendal itu tidak sembarangan, tapi harus ditata rapi. Contohnya, ketika kita masuk ke perguruan, itu kita tidak lepas gitu saja. Sepatu atau sendal kita putar. Jadi mengharap ke depan. Jadi ketika kita pulang, kita tinggal langsung pakai sepatu itu. Itu saya sebut jujitsu dalam kehidupan. Karena kalau dalam kehidupan kita harus selalu menerapkan jujitsu. Jujitsu artinya apa? Efisien, efektif. Iya, benar. Itu namanya being efficient and being effective. Ya, makanya saya pernah ketika kamu ya bahwa jujitsu itu sebuah sebuah sistem ya. Ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan keempat. Sebentar. Oke. Pertanyaan 4, langsung Fransina mungkin bisa ganti ini ya. Bannernya. Oke, Fransina Tirta. Kamu sebagai pemilik dojo, pemilik Pitbull Academy, jelaskan apa yang menjadi kelebihan gym ini. Oke, mungkin yang menjadi kelebihan di gym ini pertama adalah di Indonesia itu masih sangat jarang ya ada satu dojo yang mempunyai menawarkan paket-paket latihan lengkap untuk MMA. Paket-paket lengkap itu apa ya? Yang tadi saya bilang, ada pukulan, ada tendangan, ada bantingan, ada kuncian. Zaman dulu, saya kalau mau latihan MMA itu nggak ada dojo MMA zaman dulu. Yang ada adalah dojo karate, gym tinju, gym muay thai itu ada. Tapi kalau dojo MMA nggak ada. Jadi untuk latihan itu saya harus pindah-pindah dojo. Saya harus berlatih di berbagai dojo. Nah di Pitbull Academy semuanya ada. Mau latihan mukul ada, latihan tendang ada, latihan banting ada, latihan kunci ada, dan latihan MMA sendiri pun ada. Jadi itu salah satu kelebihan dari Pitbull Academy, yaitu one stop dojo, di mana Anda mau latihan MMA dari mulai memukul, menendang, banting, kunci ada. Itu satu. Dan kedua, kita di Pitbull Academy itu sangat bersih ya. Kita sangat saya pribadi sangat menghargai kebersihan. Jadi matras kita selalu bersih, kita selalu menggunakan disinfektan, dan tempat latihan juga menurut saya cukup nyaman, dan saya rasa itu sih yang menjadi nilai lebih dari Pitbull, yaitu one stop dojo, di mana mau latihan MMA di situ ada semua, jadi nggak perlu ke berbagai gym, dan tempat kita bersih. Dan kamu juga melatih juga di sana ya? Ya, saya melatih juga. Dan ada beberapa guru lain seperti seperti ya, di situ kita ada Muay Thai-nya, ada gulatnya, ada Jiu-Jitsu-nya, dan juga ada MMA-nya. Oke, mantap sekali. Oke, teman-teman, saya pernah ke Pitbull Academy. Tempatnya keren. Kalau misalkan dekat dari sini, ada pesawat ke sana. Oke, sebelum ini kita akan kasih lihat Pitbull Academy itu seperti apa. Kita punya video 6 menit, bisa kita lihat di sini. Ya, sebentar Fransina mungkin bisa ganti stikernya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman yang mau berlatih di Pitbull Academy bisa lihat ininya, alamatnya, dan kita akan kasih videonya. Suaranya belum keluar. Iya, benar. Oke, sebentar. Olahraga MMA itu sangat saling bertarung, saling menentukan apa yang itu sekali. Untuk masalah resiko cedera, ini sekali cedera di MMA. Saya bisa dibilang kalau bertanding ini nggak pernah mengalami luka-luka sampai juga. MMA ini berbahaya bila kita tidak mengerti
penting. Apabila kita mengerti olahraga ini aman karena kita tahu apa harus segera, kita tahu gimana kita tahu diri, kita tahu Halo, nama saya Frantil Tirta, founder dari Pitbull Academy dan di Pitbull Academy, tangan di One Pride, CEO dari PT Merah Putih Barat, dan itu pertandingan di One Pride. Di awal karir bela diri saya, awal di SMP saya mempelajari bela diri. Pada saat kuliah saya mulai mempelajari tradisional jiu-jitsu. Di situ ada pelatih saya, Mas Armudianto, seorang black belt dari IJI. Dia bertarung waktu itu dia menang sekali dan dia kalah sekali. Pada saat dia kalah, di situ saya harus membalaskan kekalahan pelatih saya. Namun ternyata di situ saya mengalami lebih baik. Main sekali menang 2 kali sampai akhirnya saya menjadi juara nasional. Sama dulu kesulitan buat para fighter, pelatihan yang baik. Belum ada gym yang ada adalah boxing gym, dojo, yang saya harus pindah tempat. Sekarang MMA gym ada di banyak sekali MMA gym yang sangat berkualitas. Mungkin kesulitan nomor 1 perbedaannya adalah zaman dulu dan yang kedua ada sosial. Karena kita bertanding ini walaupun di layar tetap aja MMA ini belum populer bahkan zaman sekarang udah ada yang namanya sosial media. Sekarang MMA fighter di Indonesia yang bertanding di luar bisa jutaan orang kemana dia pergi orang mengenali. Setelah itu saya mulai Aryan Sabakri cerita mengenai perkembangan beliau merasa terpanggil bahwa sedang mati suri karena tidak ini bagi disitulah kami memutuskan untuk membangun One Pride. Kita memberikan yang terbaik di kita mungkin fighter MMA Indonesia sekarang kita punya ratusan bahkan MMA itu adalah mix gabungan dari berbagai macam. Menurut saya MMA ini memang keras. Itu sebenarnya bahwa berlatih dulu artinya kita gebuk-gebukan sampai bola sampai berlatih MMA itu kita berlatih teknik gimana cara menendang yang baik, cara untuk bisa melakukan semua itu fisik yang prima. Pada saat Anda berlatih memukul, pada saat Anda berlatih menendang, fisik Anda menjadi banting. Pada saat Anda melatih semua itu super karena untuk bisa memukul, menendang, itu membutuhkan fisik yang luar biasa. Pada zaman saya belum ada yang namanya YouTube, internet masih. Jadi buat seorang fighter bisa mempelajari MMA sangat sulit sekali. Saya harus bertemu dengan orang yang dengan pelatih. Saya nggak bisa Google siapa pelatih yang bagus. Saya nggak bisa cari YouTube gimana cara orang yang baik dan orang bisa. Dengan mencari pelatih, bukan pelatih yang tepat. Bila saya tidak tepat mungkin saya tidak sekarang ini. Ya, kalau buat saya semua pertarungan saya semuanya memorable. Namun ada beberapa titik yang menurut saya sangat-sangat berkesan. Titik pertama adalah pada saat saya menjadi juara nasional. Disitulah saya merasa, wah, saya bisa menjadi juara. Menjadi juara itu sangat luar biasa, sangat membanggakan. Karena pada saat menjadi juara nasional, pada saat itu bisa dibilang, satu Indonesia, saya lah yang terbaik. Itu sangat bangga. Disitulah saya merasa, saya bisa sukses di dunia ini. Itu titik pertama. Saya cukup beruntung karena dari keluarga
nggak pernah ya benar-benar melarang gitu. Mereka mungkin menganggap saya sudah sudah besar, sudah dewasa, saya ingin melakukan apa, mereka support. Ya pada saat itu saya selalu menang sehingga sangat disupport sekali. Jadi tidak ada yang melarang, bahkan mereka sangat mendukung saya. MMA fighter itu adalah seni bertarung. Seorang juara MMA itu artinya jangan macam-macam sama orang ini. Saya ingin mengubah pandangan orang-orang di Indonesia bahwa MMA ini nggak keren. MMA ini olahraga buat kalangan yang keras-keras aja, kalangan rendah. Saya nggak setuju. Di sini saya melihat bahwa MMA ini adalah bela dirinya untuk manusia. Karena manusia itu bisa memukul, bisa menendang, bisa membanting, dan bisa mengunci. Apabila seorang manusia ingin mempelajari bela diri dan dia memilih bela diri tinju, kenapa dibatasi dia tidak boleh memukul, tidak boleh menendang atau membanting atau mengunci? Sedangkan seorang manusia itu bisa menendang, bisa membanting, bisa mengunci. Di sini saya melihat bahwa MMA adalah bela dirinya untuk semua manusia. Semua manusia mempunyai 2 kaki dan 2 tangan dan 1 kepala. Disinilah saya melihat MMA adalah solusi bela diri tertinggi untuk manusia. Tentunya orang yang paling berjasa untuk karir MMA saya adalah nomor 1 adalah pelatih bela diri saya, Profesor Niko Han. Beliaulah yang mengarahkan karir MMA saya. Namun di luar dari Master Niko Han, saya juga harus berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya yang lain. Salah satunya Master Harmudianto dan masih banyak lain pelatih-pelatih lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebut. Anda semua adalah inspirasi dan tokoh terpenting dalam bela diri saya. Mungkin buat para pemuda Indonesia, khususnya yang mempunyai mental keras, jiwa keras, Anda jangan melampiaskan kekerasan Anda di jalan dengan melakukan tindakan kriminal, mungkin tawuran, atau membuli orang lain. Apabila memang Anda mempunyai semangat yang keras, Anda mempunyai jiwa keras, ikuti olahraga ini. Jadilah hero, jadilah pahlawan, jadilah idola bagi keluarga Anda. Tunjukkan kekerasan Anda dengan menjadikan prestasi, dengan bertarung di one fight. Oke. Wah, mantap sekali videonya, Bro Alven. Aduh, kalau ngeliat video latihan jadi kangen pengen latihan nih. Udah lama nggak latihan nih. Tadi soalnya bergema ya? Agak bergema kayaknya ya. Ya, karena mungkin di mood. Oke, tadi lihat sekali ya Brother Fab. Nah, ini saya tengkes. Saya mau orang Indonesia ada seperti Francino 1, Francino 2, 3, 4, 5. Francino Tirta, terima kasih penjelasan tentang mungkin ada Bro Alven. Ada ide nggak? Ada apa maksud pesan dan buat teman-teman yang mau latihan di Pitbull Academy itu gimana? Ada kamu mau bilang apa gitu? Buat orang-orang yang belum pernah latihan sama saya ya, karena yang udah latihan sama saya udah tahu seperti apa saya, gitu kan. Latihannya seperti apa. Mungkin buat yang belum tahu, karena entah kenapa saya mendapatkan kesan katanya, kalau latihan sama Francino itu keras banget. Kalau latihan sama Francino itu kita harus kuat, kita harus hebat, kita harus siap digebukin. Salah itu semua. Latihan bela diri itu dengan saya itu nggak harus keras, nggak harus kuat. Yang penting Anda mempunyai niat untuk latihan, mempunyai niat untuk belajar, dan ya mau berkembang. Di situ di dalam latihan sama saya kita nggak ada ego, kita nggak mencoba menunjukkan bahwa kita yang terbaik, kita yang terhebat. Di sini kita semua saling sharing, saling berbagi. Kita bertujuan untuk mengembangkan olahraga ini, sama-sama mempunyai passion dalam bela diri, kita sama-sama berlatih, sama-sama membagi ilmu. Jadi ya dicoba. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Ini mungkin dilihat di belakang. Ini saya di Pitbull. Benar, ini
Saya itu benar-benar bangga ya, ternyata teman saya punya buku yang keren banget gitu. Wah, kalau datang ke Indo lagi latihan lagi kita. Iya, kita sampai ngasusan juga. Saya ajak Bedi juga itu kan. Nah, saya mau nantang teman saya. Brother Francino, ada pertanyaan nih. Dari Medi Siregar. Oke. Dia nggak bisa. Coba, nggak muncul ya di bawah. Di komen nggak ada, mungkin di chat ya. Di chat. Medi, oh ya. Mau tanya bagaimana latihan di rumah supaya badan kita tetap lean walaupun makan banyak. Oke, tetap lean. Jadi gimana caranya latihan di rumah tetap lean walaupun makannya banyak? Ini jawaban yang sangat pertanyaan sangat sulit. Tapi ya akan saya coba menjawab dengan seilmiah-ilmiahnya. Intinya kan kalau badan kita ini kurus atau lean atau berkurang berat badan kita kalau kalori masuk lebih kecil dibandingkan kalori keluar. Misalnya kita makan banyak, kita anggap 2.000 kalori, ya kita harus melakukan aktivitas di atas 2.000 supaya berat badan kita turun. Jadi latihannya seperti apa? Macam-macam. Mau push up, mau squat, mau sit up, mau lompat-lompat, mau burpees, mau lari, itu bebas. Yang penting energi yang dikeluarkan, kalori yang dikeluarkan harus lebih banyak dibandingkan kalori yang masuk. Itu sih. Oke. Bagus. Seperti biasa, saya mempunyai pertanyaan yang harus dijawab oleh Frank. Pertanyaannya harus dijawab dengan Oke. Francino Tirta. Siap dong, siap. Siap dong. Anda lebih pilih cepat atau kuat? Kuat. Alasannya? Saya pernah belajar strength conditioning, di mana di situ dia mempunyai filosofi. You can be whatever you want, but you gotta be strong first. Jadi Anda bisa menjadi apapun itu. Mau jadi seorang pilot, seorang fotografer, seorang fighter, seorang pelajar, apapun itu yang Anda mau. Bisa. Tapi Anda harus kuat. Dan saya setuju. Kuat itu adalah fondasi buat untuk rumah itu adalah fondasi. Kuat itu adalah fondasi bagi tubuh manusia. Kalau kita kuat, kita bisa melakukan apapun itu. Oke. Terus sebagai fighter lebih kuat atau kuat? Ya tentunya dua-duanya penting ya. Tapi kalau saya lebih baik kuat dibandingkan cepat. Karena cepat, ya, orang kuat pasti mempunyai sedikit kecepatan. Tapi orang cepat belum tentu dia kuat. Oke. Pertanyaan kedua. Ini penyampaian aja sih. Saya juga dulu bela diri. Francino, ini tentang kabel. Anda pilih silat? Kungfu loh, kungfu. Oke, alasannya? Alasannya ya gini, mungkin saya dari kecil itu banyak nonton film-film kungfu ya. Jadi pada saat saya kecil tuh nggak ada sih saya nonton film silat gitu. Jadi dari kecil tuh saya udah terdoktrin bahwa bela diri itu yang keren tuh kungfu. Jackie Chan, Bruce Lee itu kan kungfu semua. Ya mungkin terdoktrin film ya, tapi ya mungkin sebenarnya kalau bela diri ya semua bela diri menarik. Tapi ya mungkin karena saya dari kecil nontonnya film kungfu, jadi di dalam hati saya ini kungfu itu keren gitu. Oke, mungkin saya mau bertanya. Waduh, jangan pakai bahasa Jepang, nggak bisa. Halo Sky. Oke. Apa ya? Isyam ini. Sistemnya. Bye bye. Oke, terima kasih teman-teman.
Mungkin kalau ada pertanyaan ini. Oke, mungkin tidak ada. Ada pertanyaan lagi nih, masuk. Dari Underbrick. Master, saya mau tanya. Saya umur saya 20 tahun. Terlambat tidak? Disiplin belajar MMA mulai dari terlambat atau tidak? Ya, jawaban saya pasti tidak lah. Karena apa ya? Pertama, Anda masih sangat muda, 22 tahun. Itu masih sangat muda sekali untuk belajar apapun. Jangankan belajar MMA, belajar apapun itu Anda bisa. Jadi ya sangat tidak telat. Saya punya murid yang umur 48 tahun baru mulai MMA. Baru 48 tahun dia baru mulai latihan MMA. Jadi ini 22 tahun ini. Jadi sangat mudah sekali. Jadi ya tidak telat sama sekali. Mulai besok latihan. Oke. Ada yang bilang suaranya bergema. Suara bergema. Iya, karena saya juga mendengarnya suaranya bergema di sini. Oke. Kenapa ya? Kurang tahu. Oke, kita udah masuk berapa menit? Udah 1 jam. Kita mau selesaikan. Teman-teman terima kasih partisipasinya. Kita akan banyak lagi nih. Untuk ke sesi 3-nya ini adalah topiknya adalah apakah MMA itu merupakan olahraga? Itu nanti akan dijawab oleh Prof. Dino Tirta. Terusnya di part 3 ini kita akan bahas yang orang banyak tahu tentang berapa sih gajinya. Bukan gaji ya, pokoknya ya pendapatannya. Misalkan dalam satu petani kira-kira berapa juta sih? Nah, banyak orang yang bilang banyak berapa juta, tapi selanjutnya kita bertanya dari Tirta. Bagaimana Prof? Setuju? Siap. Ya, jadi untuk pertemuan ke selanjutnya mohon teman-teman gabung lagi. Oke, masih Tirta. Kata terakhir. All good. See you next week. Oke ya. Untuk kata sebagai semangat buat teman-teman, buat fighter lain. Ada gimana? Kita tahu ya, One Fight udah memulai lagi tanggal 20 November kita akan memulai lagi. Jadi ya buat para fighter yang dipanggil siap latihan semangat, tunjukkan selama pandemi Anda tetap latihan keras dan menjadi bintang-bintang MMA Indonesia. Mantap. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Oke, terima kasih Pak Tirta.